Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmainalda, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 5 di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Tiara Aliatunisa, Nur Aida, Uci Sanusi, dan Damus Rigi Hardiana. Di video kali ini akan membahas hasil penelitian atau observasi kami di SMAN 1 Garawangi dengan mewawancarai bagian kurikulum dan guru bahasa Sunda di SMAN 1 Garawangi. Kurikulum yang pernah digunakan di SMAN 1 Garawangi yaitu tentu saja kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah. Mulai dari SMAN 1 Garawangi itu berdiri pada tahun 1985, sehingga dari dulu dimulai menggunakan kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan juga ada kurikulum yang disempurnakan. SMAN 1 Garawangi menggunakan kurikulum 2013 yang disempurnakan nasional. Kemudian pada saat pandemi COVID-19, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum yang disederhanakan darurat nasional atau K13. Kurikulum darurat nasional atau kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi ini karena SMAN 1 Garawangi melaksanakan pembelajaran secara daring. Di awal tahun 2021, SMAN 1 Garawangi mengadakan kegiatan pembelajaran secara luring, tetapi dilaksanakannya tidak lama dikarenakan pandemi COVID-19 kembali naik kasusnya di Indonesia. Terus di kurikulum yang sekarang ada pemangkasan pembelajaran sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi, waktu pembelajaran selama 2 kali 45 menit dalam seminggu. Namun pada saat pandemi menjadi 2 kali 40 menit dalam seminggu. Kurikulum ini disesuaikan dengan sekolah. Meskipun banyak kendala dikarenakan pembelajaran itu tidak full luring dan tidak full daring. Tentu saja ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Karena daring full membutuhkan kuota dalam jumlah yang cukup banyak. Karena bantuan kuota pemerintah tidak selalu ada dan tidak menentu. Dan juga jangkauan satelit yang yaitu gangguan sinyal atau jaringan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan rentangnya waktu ini disiasati. Perbedaan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang, yaitu kalau kurikulum sebelumnya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan materi yang banyak. Kalau kurikulum sekarang disederhanakan dan banyak yang dipangkas. Jadi yang penting-pentingnya saja. Apa saja faktor penunjang dalam penerapan kurikulum? Yaitu ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan, dan penguatan manajemen serta budaya sekolah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan evaluasi kurikulum di sekolah SMA Negeri 1 Garawangi? Pelaksanaan evaluasi kurikulum di sekolah SMA Negeri 1 Garawangi yaitu menggunakan sistem daring dan luring. Soal pada saat ulangan diberikan secara online, siswanya di luar jaringan, soal-soal diberikan di dalam jaringan. Dan ini juga bisa mensiasati keefektifan waktu karena ada pembatasan jam ketika berada di sekolah dengan menggunakan Google Form, Classroom, Google Meet, Jamboard, Bandicam, dan lain-lain, dan teknik penilaian tugas serta portofolio. Yang ketiga, apa saja yang diperlukan ketika mengevaluasi? Ada alat, bahan, siswa, dan yang mengevaluasi atau pengawas, biasa disebut juga asesor, bahwa sekarang itu yang dibutuhkan yaitu penilaian proses. Nilai bukan segala-galanya, nilai juga bukan tujuan yang diharapkan, tapi yang diharapkan itu siswa bisa melewati proses pembelajaran secara baik. Yang keempat ada, apakah kurikulum mempunyai evaluasi hasil belajar siswa?
Nah, di SMA Negeri 1 Garawangi ada beberapa jenis evaluasi. Dari yang pertama yaitu ada ulangan harian, PTS itu UTS, PAS itu akhir semester, terus ada PAT yaitu akhir tahun, terus ada juga ujian sekolah dan asesmen nasional berbasis komputer. SMA di kelas 11, SMP di kelas 8, dan SD di kelas 4. Kesulitan apa yang dialami pengajar ketika adanya perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum di pertengahan pandemi, awal-awal pandemi masih menggunakan kurikulum biasa. Jadi memang waktu itu kesulitan yang memang ada materi yang tidak bisa dijelaskan lewat online, tapi perlu adanya tatap muka. Karena awal-awal pandemi tidak bisa sama sekali tatap muka, tapi agak mendingan sekarang. Adanya selang-seling, ada yang luring dan ada yang online. Jadi kalau ada materi yang tidak bisa disampaikan saat daring, ada kesempatan disampaikan saat luring. Seperti contohnya dalam penyampaian materi aksara Sunda kelas 10 harus secara luring, karena kalau secara daring siswa susah untuk memahami materi tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara guru dalam mengembangkan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, sekarang memang kurikulum lebih dipadatkan dengan materi yang lain. Dan dalam pengembangannya, saya pribadi menggunakan media YouTube karena YouTube bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tadinya saya akan menggunakan media Zoom meeting, namun ada beberapa kendala yang siswa alami, diantaranya ketika tidak ada sinyal karena kebanyakan siswa di SMA 1 Garawangi bertempat tinggal di wilayah terpencil, dan terkendala juga ketika siswa tidak mempunyai kuota dan akhirnya memilih media YouTube yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun.